Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, ada dalam satu pepatah Arab itu dikatakan thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti kalau panjenengan itu hidup melewati 8 ini. Wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Dan pasti yang namanya manusia itu akan melewati yang 8 ini dan tidak mungkin tidak. Pasti dia akan melewati ini dan tidak mungkin tidak. Artinya 8 perkara ini adalah 8 perkara yang kemudian kita pasti merasakannya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sehat, mau orang sakit, mau orang punya istri, apalagi yang tidak punya istri. Ini tambah-tambah ngenes gitu ya. Maka dikatakan oleh penyair ini, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti lewat dalam hidupnya manusia. Dan kalau panjenengan itu manusia, pasti merasakan 8 ini. Bukan salah satu lah, 8-8-nya panjenengan rasain. Dan karena kita sama-sama manusia, insya Allah kabeh tahu ngerasakno. Lek durung, yo kari ngenteni ae. Iya, sekarang ngenteni. Dilungkas, siap-siapo gitu. Yang pertama, sururun wa huznun. Surur itu seneng. Angkat tangan sing tak sak dawane urip gak tahu seneng. Angkat tangan, gak tahu mesem blas. Tidak ada kan? Maka pasti manusia pernah merasakan apa? Sururun. Yang kedua, wa huznun. Tapi mari seneng berubah menjadi apa? Sedih. Orang nikah senengnya berapa tahun sih? Berapa tahun? Ya 6 bulan pertama lah, maka dibilang bulan madu, bukan dibilang tahun madu. Kenapa dibilang bulan? Karena hanya berbulan-bulan itu saja yang indah. Setelahnya masalah. Nah maka harapan saya kalau kepingin bulan itu terulang, yo nikahnya diulang. Maka, lah bu, jangan salah paham, fokus. Maaf ibu-ibu ya, bapak-bapak salah paham. Saya tidak ke sana arahnya. Yang pertama, sururun wa huznun. Nomor 1 bahagia, nomor 2 sedih. Pasti panjenengan ngerasain. Bahagia ketika anak pulang pondok, seneng. Nanti wayai anak balik, sedih. Ya banda, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, wajtima'un wa furqatun. Pertemuan, perkumpulan dan perpisahan. Maka malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kamu cintai orang sesuka kamu, seneng ono. Tapi yang pasti fa innaka mufariquhu, panjenengan pasti pisah dengan orang itu. Entah orangnya duluan atau panjenengan duluan, tapi namanya sama, pisah. Jadi kumpul dan pisah itu sunnatul hayat. Apa sunnatul hayat itu? Perkara yang pasti terjadi dalam kehidupan. Kemudian yang ke-5 dan ke-6, wa usrun wa yusrun. Kemudahan dan kesulitan. Kadang-kadang nemui perkara urusan gampang banget selesainya. Ya Allah, selesainya mudah sekali. Tapi terkadang juga panjenengan menyelesaikan sesuatu yang nampaknya mudah, kok angel. Itu yang ke berapa? 5 dan 6. Kemudahan dan kesulitan. Yang ke-7 dan ke-8, wasuqmun wa afiyah. Suqum itu marad, marad itu sakit. Wa afiyah sehat. Ya kan begitu ya, kadang-kadang loro, kadang-kadang yo waras. Nah, maka dari 8 ini, yang pertama pasti kita ketemu yang namanya sedih, pasti kita ketemu namanya bahagia, pasti ketemu kumpul, pasti ketemu pisah, pasti ketemu mudah, pasti ketemu susah, pasti kemudian pernah sakit dan pernah juga sembuh. Ini perkara sing kudu dikelola dengan baik. Kalau enggak, panjenengan bakal kecewa. Kemudian suatu hari di dalam hadis yang sahih, apa yang terjadi? Ada
Seorang laki-laki di zaman Rasulullah masih muda. Yuk muda itu kita bilang di bawah 40 kan, ya 33, 35, 36, 38 itu muda. Maka saya tidak senang kalau ngelihat anak muda sok tuwek. Muda tapi jalannya ditoton. Apa kon iki? Sing seger, sing bergas. Maka Umar itu mengatakan, asyab, pemuda itu, a'rifuhu, aku mengetahui dia muda. Itu yang pertama apa? Idza takallama asma', lek ngomong omongane jelas. Gak ndak muda itu. Anak muda itu kalau ngomong harus jelas. Idza takallama asma', kalau ngomong gampang dirungokno. Ojo gremeng, gremet. Ngomong aja lo apa rabekno. Yang kedua, wa idza masya asra', kalau melaku cepat. Cek. Maka jangan bilang muda nyetir mobil 60 km per jam. Isin. Kalau muda itu nyetir mobil 120. Aja. Mudah. Tapi hati-hati. Kalau jalannya cepat. Wa idza dharaba auja. Pukulannya itu menyakitkan. Jadi wong enom itu telu ini cirinya. Ngomongnya jelas, melakukannya cepat, pukulannya menyakitkan. Nah maka kata Umar, kalau anak-anak muda lemes, kemudian apalagi zaman sekarang baper urusan percintaan, la haula wala quwata illa billah, sudah ini tidak bakal bisa membangun agama Islam. Jangan ngomong kebangkitan umat. Lah kon ngatur hatimu gak beres kok. Noto hati itu tidak bisa. Nah maka ada seorang muda duduk di masjid di waktu orang lain kerja di pasar. Ya kan? Insya Allah panjenengan tahu semua. Tapi saya mau ambil sesuatu yang berbeda dari cerita ini. Sudah? Terus laki-laki ini mukanya murung gitu. Kayak orang kecewa banget. Sedih mukanya. Wis kayak orang tidak punya harapan. Harapannya mati-mati gak apa-apa lah wis. Sampai kemudian karena terlalu parah yang semacam ini, ada orang sampai kemudian berani mati bunuh diri. Na'udzubillah. Dikira sama dia, lek wis mati, bakal tenang, gak ruwe malah soro. Itu orang-orang yang mati bunuh diri itu, kalau dia bisa balik dia. Soroan dek kono timbang dek kini jadi. Di akhirat petuke malaikat ditutuki, di donya mek petuk debt collector. Masih lebih ringan iso digoroi gitu loh. Sementara sapa yang goroi malaikat kan begitu. Nah sudah, maka Rasulullah tanya, ma bika, ada apa dengan kamu? Nah di sini ada hikmah Pak. Orang Islam itu kudu perhatian sama orang lain. Itu hikmah dari hadis ini. Maka ketika nampak teman kita biasa ceria, kok tiba-tiba guyoni garing. Kok tiba-tiba tidak seneng guyon, dijak ngomong didik gampang tersinggung. Ada sesuatu, jangan dibiarin. Tak konono, ono opo. Sebagaimana Rasulullah itu tanya, sebagaimana Nabi Musa ketika ngelihat dua orang perempuan, yang lainnya ngasih minum kambing, dua orang perempuan menjauhkan kambingnya, tahu? Dalam kisahnya Nabi Musa. Itu sama Nabi Musa ditanya, ma khatbukuma, kalian berdua ini ada apa? Itu orang Islam, Pak. Jadi kalau cuek, itu bukan orang Islam. Sampai dibilang tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian apabila dia tidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya apa? Kelaparan. Sampai seperti itu. Terus kita ngomong, aku gak aru lah dek, gak ngomong. Tidak perlu dia ngomong, sampean yang tanggung jawab harus tahu. Sampean yang harus tanggung jawab untuk tahu. Sudah, laki-laki itu bilang humumun athqalatni waduyunun ahlakatni. Ya Rasul, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk dan hutang yang membinasakan. Oh coba. Jadi ini orang liane semangat kerja, gara-gara dia tidak bisa ngatur hatinya, dia malah duduk di masjid tidak menyelesaikan masalah. Jadi hati-hati loh ya. Orang duduk di masjid itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Kalau panjenengan duduknya di waktu yang salah. Kalau waktunya orang duduknya di pasar, ya lungguh di pasar, selesai masalah Anda. Jangan waktunya orang di pasar, panjenengan duduk di, lah tidak selesai masalah. Sampai ada seorang laki-laki sama Umar disepak, pak.
Coba ndak tahu saya takmir Ar-Rayyan berani ndak begitu? Ono wong jam 8 isuk lungguh di masjid nangis disepak. Wani. Insya Allah masuk berita sampean. Minimal radar Jombang. Minimal sudah. Sudah ditendang sama Umar, dibilang, apa iki? Dibilang, ibadah kok dimarahin. Umar bilang, jam sekian ini ibadahnya bukan di masjid. Jam sekian ini ibadahnya kerja. Dibilang sama laki-laki itu, kakak saya sudah kerja, cukup saya dibiayai kakak saya. Apa kata Umar? Kakakmu jauh berlipat lebih mulia dibanding kamu. Karena ibadahnya sesuai dengan waktunya. Terus Umar mengatakan apa? Inna sama' la tumtiru dhahab wala fiddah. Ini langit tidak mungkin menghujani kamu dengan emas dan perak. Nah sudah, kembali ke laki-laki tadi. Humumun athqalatni wa duyunun ahlakatni. Ini sumpek ya Rasul. Tidak bisa move on saya. Sumpek, pikiran kayak gak tenang. Ngeluh terus. Entah, panjenengan pernah ngerasain enggak Pak? Ibu-ibu mungkin juga pernah. Moro-moro sumpek gak tahu sebabnya. Pernah enggak? Moro-moro kayak ketemu wong gak enak, di rumah bingung, duduk kudu ngadeg tinandi. Pernah ngerasain? Normal itu. Walaupun kalau datang ke psikiater dibilang sakit jiwa panjenengan. Maka saya tidak sarankan sering-sering datang ke psikiater. Wong sehat walafiat diwara lorok sakit jiwa ini apa? Nah sudah dibilang humumun athqalatni. Saya ini pusing. Pusing dalam artian sumpek gitu. Waduyunun ahlakatni. Dan hutang yang sebentar lagi membinasakan saya. Maka wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, salah satunya apa? Iyyaka waddaina. Tak ilingno sampean, ojo sampai utang. Kalau enggak kepepet. Cuma KB alasannya kepepet. Enggak bisa Ustaz kepepet. Lah, bismillah ikhtiar. Jangan sampai hutang. Nah sudah, maka Rasulullah bilang, ala u'allimuka kalimat. Mau enggak tak ajarkan beberapa kalimat doa yang nanti kalau beberapa kalimat doa ini kamu baca, Allah hilangkan sedihmu, Allah lunaskan hutangmu. Mau? Sampean utangi mesti kudu sedih ya. Mau lagi? Ajarkan sama saya. Rasulullah bilang minta sama Allah perlindungan dari 8 perkara. Minta kepada Allah perlindungan dari berapa? 8. Dan sunnahnya dibaca di waktu duha. Ustadz dibaca waktu tahajud? Boleh. Dibaca setelah sholat Jumat? Boleh. Ustadz dibaca menjelang tidur? Boleh. Tidak apa-apa. Doa itu pada awalnya umum. Kapanpun boleh dibaca. Cuma kemudian ada waktu-waktu yang memang dia ditekankan untuk dibaca. Kalau doa ini di waktu duha. Begini doanya. Insya Allah panjenengan sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Dan saya tidak senang kalau ada orang ngeremehkan doa. Apa doa? Lah. Bahkan para ulama itu bilang apa? Kalau kamu pengen tahu keajaiban doa, is'alullah al-mustahilat. Mintalah sama Allah sesuatu yang sampean anggap mustahil. Supaya panjenengan tahu bagaimana doa itu ternyata bekerja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Ham itu kegundahan yang tidak tahu sebabnya. Apa iki? Kok moro-moro ati sumpek. Wal hazani, hazan itu sedih. Karena apa? Sesuatu yang terlewat. Loh kok gak keterima yo? Aduh, kok gak dapet ya? Aduh, seharusnya saya ngerem gak kena tadi loh. Itu akhirnya sedih, hazan. Dan kita minta sama Allah dihilangkan dua-duanya. Ham, kekhawatiran akan masa yang akan datang. Wal hazan, kesedihan atas apa yang sudah lewat. Itu kita minta sama Allah semuanya dihilangkan dari hati kita. Panjenengan nih loh Pak. Kenapa hidup yang cuma satu kali di dunia Anda habiskan untuk sedih, untuk kecewa, untuk kekhawatiran masa yang akan datang? Gaya apa?
Kenapa hidup yang satu kali ini tidak kemudian Anda gunakan untuk seneng saja? Aku tak ibadah wes sing fokus, gak usah mikir sampean. Misalkan suami mulai ada gelagat genit sama orang lain, tak serahin sama Allah lah. Mau nyawanya dicabut juga tidak apa-apa wes. Gitu loh. Tapi panjenengan fokus membahagiakan diri sendiri. Kenapa hidup sekali harus sumpek dengan dunia lah? Maka yang pertama Rasul ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ham, khawatir masa depan, hazan, sedih karena masa lalu. Wa a'udzubika minal jubni wal kasali. Anda tahu jubun? Jubun itu kalau di terjemahan letterlek Indonesia dibilang dari sifat pengecut. Lah. Anda tahu orang Arab itu punya namanya jubnah atau zubdah. Itu apa? Susu yang dikasih cairan apa gitu, nanti tiba-tiba susu itu mengkeret. Bukan keju, beda. Kalau keju itu fermentasi, ini susu dikasih cairan, asalnya sak mangkok, moro-moro kari sak gegem. Dan dia mulai mengental. Nah itu biasanya yang kalau nanti kita mau makan, kita mau apa itu dioles roti segala macam, itu namanya zubdah, jubun. Sesuatu yang sebelumnya besar menjadi kecil. Sakjane diartikan pengecut boleh, tapi kurang pas. Begini loh, orang itu ketika di depan istri begini, ketemu bos, moro-moro ini. Itu jubun itu. Sak durunge ngene, moro-moro ini mengkeret. Ada juga militer di kantor, sipil di rumah. Ada. Di kantor bintang 4, Pak. Ya, Pak Tri. Bintang 4. Ketika pulang, iya, Dek. Iya. Siap. Sudah. Tidak. Maka jubun itu sesuatu yang sebelumnya panjenengan bergas, moro-moro apa? Lemes, mengkeret. Akhirnya muncul yang keempat, wal kasali, akhirnya males. Dan kita minta perlindungan kepada Allah setiap zikir pagi dan petang kan? Untuk supaya kita dilindungi dari rasa apa? Males. Karena males ini penyakit terberatnya manusia. Males. Sakjane iso. Tapi lapo aku repot. Nolong orang itu bisa. Tapi lho kok engko lek tak jelasno, aku malah ruwet nuduhi ndek ndi omahe menggoke ya apa, golek dhek gak ngerti malah telepon aku. Males ini. Orang yang males tidak pantas untuk dapat akhirat. Orang yang males itu tidak pantas untuk dapat akhirat. Tidak bisa. Maka yang pertama hammi wal hazan. Yang kedua wa'udzu bika minal ajiz minal jubni wal kasal. Jubun dari yang sak durunge semangat moro-moro mengkeret, akhirnya kalau diteruskan jadi apa? Males. Wa a'udzu bika minal bukhli. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ajiz itu tidak mampu berbuat apa-apa, ajiz. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul. Bukhul itu apa? Medit. Lek wis males, gak iso lapo-lapo, ndak ada pemasukan, akhirnya medit. Bakhil. Kenapa dia bakhil? Wedi. Loh, pemasukan gak ono kok pengeluaran. Saya tidak bisa dapat pemasukan, kenapa ini harus keluar ke kotaknya masjid? Akhirnya pelit, dan ini berurutan, Pak. Ini tidak bisa dibolak-balik. Pertamanya mesti karena sumpek yang gak kemari, kemudian akhirnya dia sedih atau takut untuk masa lalu, sampai akhirnya gak iso lapo-lapo, sampai akhirnya males, sampai akhirnya medit. Terakhirnya apa? Wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan kebengisan preman. Sekarang masuk kan? Orang itu kalau punya utang yang nagih siapa? Preman. Orang itu kalau punya utang yang nagih preman sekarang. Dan itu lanjut, maka suruh baca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai.
Dibaca sama dia sehari, 2 hari, 3 hari, dan tidak memakan waktu yang panjang. Itu laki-laki ketemu Nabi Muhammad mukanya sumringah. Rasul tanya, lu ono apa iki? Biyen sedih tak takoni, seneng ya kudu tak takoni. Sampean biyen susah teko nang omahku, seneng ya kudu teko nang, itu adil namanya. Nah sudah, dibilang apa? Ya Rasulullah, hilang sedihnya. Hilang semua sumpeknya. Bahagia ndak berhenti-berhenti ya Rasul. Teko terus bahagia ini. Datang terus kebahagiaan demi kebahagiaan. Biasa istri gregetno sekarang nyenengno. Biasa anak itu disuruh berat sekarang dengan sukarela. Biasa kalau sholat ndak bisa khusyuk sekarang sholat tenang. Kenapa? Utangku lunas. Kenapa? Hutangnya lunas. Nah, maka ternyata Rasul juga memperhatikan masalah apa? Hati. Kalau kecewa itu tidak di manage dengan benar, maka akan mempengaruhi yang lain. Akhirnya males, kreativitas hilang, orang yang sebelumnya cerdas tiba-tiba jadi bodoh. Kenapa? Karena yang pertama hatinya sudah rusak. Nah, sekarang saya mau cerita yang pertama. Ini kejadian setelah perang Hunain. Setelah perang apa? Hunain. Jadi begini ceritanya. Ketika perang Hunain, itu peperangan yang mendapatkan ghanimah terbesar. Unta itu Rasul dapat sampai 40.000 lebih. Anda bisa bayangin unta 40.000 lebih. Kemudian ada kuda sekian puluh ribu, ada kambing sekian puluh ribu. Dan itu baru binatangnya. Belum lagi perhiasannya, belum lagi tanah rampasannya, belum lagi budak yang ditangkapnya. Luar biasa. Nah qadarullah, ketika kejadian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ada orang-orang yang baru masuk Islam, yang ikut perang, sektas mlebu Islam. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap mereka itu Islamnya kuat dan mempengaruhi orang lain untuk juga masuk Islam. Itu yang namanya dalam Islam mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya dilunakkan. Maka kita juga perlu luruskan ya. Jadi kalau masuk Islamnya sudah 23 tahun, itu ya bukan mu'alaf. Nah itulah kenapa kemudian dalam Islam itu mu'alaf itu salah satu di antara yang berhak mendapatkan uang apa? Zakat. Kenapa? Kita tidak pungkiri Pak, wes talah kita ini manusia. Rasulullah mengatakan apa? Fa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat itu ono fitnahnya masing-masing. Dan Allah tetapkan fitnahnya umatku itu fulus. Mal, uang. Nah maka kita tidak pungkiri, tidak panjenengan tidak usah gaya toh aku iki lek mbek dhuwit gak anu. Tapi lek mbek wong wedok nemen. Uang iya, perempuan tambah nemen. Memang begitu. Nah sudah, karena Rasul mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan nanti kalau aku wafat, kata Rasul, tidaklah aku tinggalkan untuk laki-laki fitnah yang lebih berat dibandingkan perempuan. Berarti dua ini, harta dan wanita. Takhta itu tidak sepiro. Karena ada orang takhta itu malah ngeruweti. Lah apa aku ruwet kudu ngantor jam yak mene, teko yak mene, kudu rapat rono, wis gak wis sing penting dhuwitku akeh bojoku ayu. Ada orang begitu, Pak. Nah, maka Rasul katakan dua ini. Kalau ndak harta, maka wanita. Nah, maka kecondongan manusia suka pada harta itu jibiliyah. Apa jibiliyah itu? Naluri sing tidak mungkin bisa dirusak. Sampai sekelas Umar saja itu mengatakan apa? Ya Allah, aku tidak bisa mencintai kecuali sesuatu yang engkau jadikan indah untukku. Jadi sampai Amirul Mukminin ngaku, tidak mungkin aku bisa suka dari dunia ini kecuali apa yang engkau jadikan indah. Apa yang Allah jadikan indah? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunia.
perempuan, harta, kendaraan, emas, perak, kebun, sawah, ladang. Itu sesuatu yang Allah ciptakan, kita suka semua itu. Maka Umar mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa menyukai dari dunia kecuali apa yang engkau jadikan aku mencintainya. Tapi apa kata Umar? Bukan doanya Umar minta untuk tidak cinta semua itu, mustahil. Jadikan aku tidak cinta wanita, jadikan aku tidak cinta harta. Gak iso. Tapi Amirul Mukminin mengatakan apa? Tapi ya Rabb, jadikan aku memanfaatkan semua itu untuk akhiratku. Tidak mungkin kemudian manusia ini tidak mencintai uang. Tidak mungkin. Maka yang jadi masalah bukan cinta uangnya. Tapi bagaimana Anda memanfaatkan uang itu untuk apa? Maka ketika Rasulullah mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki panjenengan nanti di hari kiamat, Pak. Bu, kaki panjenengan itu tidak beres urusan di depan Gusti Allah, tidak akan bisa melangkah untuk ke surga sampai panjenengan menyelesaikan 4 pertanyaan. An syababihi fima ablah, enomi lapo. Panjenengan pikir mulai sekarang, dulu waktu saya muda saya ngapain? Mumpung masih ada kesempatan tobat, istighfar, leono elee, cepet-cepet tobat. Sebelum sama Allah ditanya. Wa an umrihi fima afnah. Kemudian umurnya secara umum dipakai buat apa? Wa an malihi, Allah tanya harta panjenengan 2. Min ainak tasabah, oleh teko endi? Wa fima anfaqah, metune nangdi. Bayangin ketika harta pertanyaannya berapa? 2. Dan pertanyaan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bih, ilmunya dipakai untuk apa? Nah, maka harta ini yang jadi masalah, dipakai buat apa? Dapatnya dari mana? Dan sekarang ini mulai ruwet. Sampai Rasulullah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, itu manusia tidak ngerti lagi itu uang halal atau haram, sing penting oleh. Dan terbukti, Pak. Sekarang ada istilah begini, Kak. Sing haram ayangel, apa maneh sing lah, ini jahil ini, orang keliru ini. Karena yang halal itu banyak, yang haram sedikit. Kalau panjenengan ikhtiarnya bagus, sakjane dapat yang halal lebih mudah dibanding dapat yang haram. Ya apa? Goe wong dijoko, wedi. Korupsi, konangan, KPK. Coba halal, enak tenang. Bahkan harta yang halal itu, Pak, obat. Satu yang saya ingin sharing kepada panjenengan, yang ini saya dapat dari teman saya, yang saya tidak yakin dia bisa ngomong sehebat itu. Tak pikir temenan kona iki. Gitu, kaget. Dibilang apa? Ustadz, antum kan sering keluar-keluar ceramah. Biasanya kan kalau diundang orang itu tidak mungkin makan pecel tumpang, itu kan ya gak mungkin. Masih di Jombang kan ya tidak mungkin. Biasa orang itu kalau ngundang makannya apa? Yang enak-enak kan? Nanti ada suguhan lagi, makanan pembuka, mau pulang diajak minum teh lagi. Maka dibilang apa? Satu anak ingatkan buat antum. Apa itu? Makan apapun, niatkan dalam hati, ya Rob ini makanan obat. Ya Rob, saya niatkan ini makanan apa? Obat. Kenapa? Ini halal ini. Gak mungkin kan Takmir Ar-Royan ngundang saya kasih makan sing duwe gak jelas kan, tidak mungkin ya. Nah, artinya ini makanan halal. Sampai Imam Syafi'i ketika di rumahnya Imam Ahmad itu makan sak piring penuh sampai keluarkan. Anak perempuannya Imam Ahmad kaget. Ini yang kamu bilang hebat itu. Mangan sak mono kae. Terus ketika besok harinya ditanya sama Imam Ahmad, ini putriku kok curiga sama kamu. Katanya seorang ulama yang setiap hari aku banggakan di lisanku sampai ke telinganya dia, yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kok mangane akeh. Apa Imam Syafi'i bilang? Karena aku yakin anna maluka halalun, hartamu itu halal dan makanan halal itu berkah dan obat. Dan saya kepingin memenuhi perut saya dengan sesuatu yang berkah. Dan terbukti ketika Imam Syafi'i. Apa buktinya? Semalam suntuk ndak tidur, gak batal, plus 1. Menafsirkan satu hadis pendek
dengan mengeluarkan dari satu hadis itu 1000 faidah. Dari satu hadis pendek itu keluar apa? 1000 faidah. Apa hadisnya? Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi Anas bin Malik punya adik namanya Abu Umair. Namanya Umair. Namanya siapa? Umair. Dia punya burung mainannya dia namanya Nughair. Jadi Umair punya burung namanya Nughair. Ketika burung itu mati, si Umair sedih, duduk di pinggir jalan, burungnya diwolak-walik. Burung apa? Ya kayak emprit atau apa itu ya? Yang biasa diikat kakinya, diterbangin, ditarik, terbangin, tarik. Anak kecil dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Setelah itu burung mati, si anak kecil sama Rasul ditanya, ya Umair, ma fa'alan Nughair. Umair, itu burung kecilmu kenapa? Dari satu hadis pendek ini, itu Imam Syafi'i mengeluarkan 1000 faidah. Apa kata Imam Syafi'i? Keberkahan di rumah Imam Ahmad makanannya halal maka otakku encer. Maka saya sarankan yang buka pesantren, jogon uang yang Anda dapat. Donatur ojo kabeh diterima. Donatur besar ini. Hati-hati. Hati-hati. Karena itu berpengaruh pada ilmu yang akan diterima oleh santri. Nah sudah kita lanjutkan. Sudah akhirnya senang uang itu biasa. Nah maka ketika perang Hunain selesai, harta rampasan perang banyak. Orang-orang Ansor itu ngelumpuk ning arepe Kanjeng Nabi. Ngelumpuk. Karena orang Ansor menganggap dirinya berjasa. Nah ini poin pertama. Orang itu kecewa karena menganggap dirinya berjasa. Nomor 1 panjenengan pegang ini. Suami kecewa sama istri. Karena apa? Aku kerja guys sampean. Kok sampean tiba nomek ngene tok? Karena merasa apa? Berjasa. Orang tua sama anak. Abimu nak kerja. Endas gesekil-sekil gendas. Kon mengene tok. Karena merasa berjasa. Coba orang itu semuanya mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua dari Allah untuk ujian syukur atau kufur. Gak akan merasa berjasa, tenang. Orang lain mau terima kasih alhamdulillah, orang lain tidak terima kasih Allah. Kita serahkan kepada Allah. Sudah. Maka orang-orang Ansor itu ngelumpuk ning ngarepe Kanjeng Nabi, ngenteni. Aku oleh unta piro iki? Saya dapat kambing berapa? Saya mau dapat budak berapa? Ternyata apa? Harta rampasan perang itu dihabiskan oleh Rasul, dibagikan hanya untuk beberapa orang yang baru masuk Islam dan ikut perang baru kali itu. Sahabat Nabi berani protes enggak? Berani protes enggak? Untuk kejadian ini berani. Ini dalil juga Pak, bahwa uang itu bikin orang yang pengecut jadi berani. Uang kerja Pak. Kerjaannya jadi, misalkan ada film laga, kan ada adegan-adegan yang berbahaya. Mau artisnya? Tidak mau. Siapa yang ngelakoni? Stuntman, pemain pengganti sing digaelek-elekan tok diuncalno kok truk, numpak sepeda motor bane kari siji. Kenapa dia mau? Dia yakin itu bakal kalau luput mati. Kenapa dia mau? Uang. Jadi begitu. Akhirnya orang-orang Ansor ini kusak-kusuk ngomong kepada Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Waktu itu adalah pembesarnya orang Ansor. Yang penyambung lidah antara Ansor dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngomong, ya Rasulullah, innal ansar. Sekarang lihat, apa bahasanya? Kecewa. Tapi lihat Pak, nanti sikapnya Sa'ad bin Ubadah bagaimana? Radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul tanya, ma bihim, ada apa dengan mereka? Ya Rasulullah, suyufuna taqtur min dimaihim. Pedang-pedang kami ini Rasul, ini yang berlumuran darah musuhmu. Jadi pedang kami ini yang menghancurkan musuhmu. Tapi ketika bagi-bagi, kenapa kami nggak dapat merasa berjasa? Maka hati-hati, wong sing gampang merasa berjasa sering kecewa.
Saya bacain hadisnya. Fa'atal mu'allafata qulubuhum. Rasul memberikan itu harta semuanya kepada para mu'allaf. Fabalaghahu annal ansar yuhibbuna al-ghanaima. Yuhibbuna an yusibu ma asaban nasu. Maka orang Ansor ini merasa tidak enak. Loh kok kono dikai wake sampai entek kami orang Ansor yang nolong Kanjeng Nabi pertama pulang dari Mekah masuk Madinah kok malah nggak dikasih. Ada hikmah juga di sini. Penyebab utama kekecewaan itu dunia. Jadi kalau panjenengan itu orientasinya akhirat, insya Allah apa? Aman, sudah. Maka berita itu, kekecewaan orang-orang Ansor atas Nabi Muhammad sampai ke telinga Nabi Muhammad. Sampai ke telinganya. Apa yang terjadi? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khatabahum. Alhamdulillah wa athna alaih. Kemudian Rasulullah itu manggil Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad, betul enggak kaummu ngomong seperti ini? Betul ya Rasul. Mereka kecewa. Suyufuna taqturu min dimaihim. Karena pedang kami ini yang paling banyak darahnya. Kok ketika bagi-bagi mereka yang paling banyak dapat. Masuk Islam baru kemarin, perang baru sekarang. Kok dapat banyak? Sudah. Maka sama Rasulullah apa? Ya Sa'ad, kumpulkan orang-orang Ansor tok, enggak boleh ada orang lain. Saya mau ngomong dari hati ke hati. Sama orang Ansor, kumpulin Ansor tok. Selain Ansor suruh menjauh. Akhirnya dikumpulkan di suatu bukit, Rasulullah naik ke atas. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ya ma'syaral Ansor, wong-wong Ansor. Bukan Ansor NU, Ansor Madinah, ini apa? Ansor Muhajirin dan Ansor gitu ya. Ya ma'syaral Ansor, wahai kaum Ansor. Alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian ini orang yang tersesat? Terus Allah memberikan hidayah kepada kalian lewat aku. Coba lihat. Jadi kekecewaan karena dunia, obatnya itu akhirat. Obatnya apa? Akhirat. Maka Allah mengatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Aja khawatir, ula dunia ini tidak lebih baik dibanding akhirat. Maka ketika kita merasa kok soro sih di dunia ini, kok sakit sih, kok dapat istri jelek sih, tidak usah khawatir. Nanti di akhirat Anda dikembalikan sama istri panjenengan. Lu Ustaz, elek mana laan? Ya berubah. Dadi ayu. Gak elek mana? Tabdilus sifat la tabdil dzawat. Jadi nanti kalau masuk surga itu yang diganti sifat perawakannya. Bukan orangnya diganti. Ya tetap bojo sampai sing iki, Pak. Tapi insya Allah gak bosen. Bedo pisan rasane. Nampaknya saiki merengut tok, ben senyumnya kayak bidadari. Amin ya Rabb. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Dan aku temukan kalian itu orang-orang pinggiran kata Rasulullah. Orang-orang miskin enggak ngerti apa-apa. Kemudian Allah jadikan kalian itu dunia dibuka karena aku ada di antara kalian. Kemudian wa mutafarriqina fajama'akumullahu bi. Kalian dulu terpecah belah. Aus dan Khazraj dan banyak kabilah-kabilah kecil yang lain. Akhirnya kalian bersatu karena aku datang kepada kalian. Wa yaquluna, maka orang-orang Ansor jawab. Lihat Pak. Nanti ada di hadis ini yang kalau panjenengan tidak baca penjelasannya para ulama tidak ngerti. Karena ini berkaitan dengan adat budaya orang Arab yang orang Indonesia tidak paham itu. Bukan berarti sana baik, tidak. Artinya ada kebiasaan orang sana yang di sini bukan suatu kelaziman, kebiasaan sudah. Maka orang-orang Ansor jawab, Allahu wa rasuluhu amannu. Faqala ama tujibuni. Qala Allahu wa rasuluhu amannu. Apa kata orang-orang Ansor? Allah dan Rasulnya yang memberikan karunia kepada kami. Ngaku mereka, ngaku, wis kisinan. Jadi ketika diingatkan, hidayah itu lebih mahal. Persatuan yang kalian miliki sekarang lebih mahal. Kok kenapa saya ngurusi harta sing ecer-ecer ini? Maka terus Rasul tanya, ama tujibuni? Ayo jawaban kata Rasulullah. Anda ngerti tidak jawaban itu maksudnya di sini apa? Anda buka kitab hadis para ulama. Orang Arab itu Pak,
Misalkan saya ngomong sama Pak Gatot. Pak Gatot ini tidak terkenal kalau tidak ada saya. Pak Gatot ini kata sebut jenengi, urip mulai. Terus nanti adatnya orang Arab, Pak Gatot akan balas saya. Lu sampean iku lek gak tak undang gak tak ngaroyan. Lu sampean iku lek gak gara-gara aku, ya gak metu di video ini aroyan. Nah, itu yang dimaksudkan Rasulullah. Ama tujibuni, ayo jawaban. Kalian melakukan apa untuk saya? Dan hebatnya, Pak, orang-orang Ansor ngempet. Kalau ndak ngempet, metu. Apa itu? Kamu datang kepada kami terusir, kami yang nerima kamu. Engkau datang kepada kami tidak bawa istri, kami yang menikahkanmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kami yang beriman kepadamu. Kalau orang Ansor mau jawab. Tapi di sini ada hikmah, Pak. Wong iku lek pas kecewa jawab-jawaban gak malah waras. Orang itu kalau lagi kecewa, bu sama suami. Sampean sampean hilang ganti kon kok ya apa lu. Ini gak malah mari, malah panas, malah ruwet, malah rusak. Dan serius. Maka ketika istri marah, suami diem. Sebaliknya pun sama. Ketika posisi suami yang marah, istri harus diem. Karena kalau marah dibalas marah, terbakar. Nah, kemudian orang-orang Ansar menjawab, "Ama tujibuni Rasul?" Ayo jawaban kata Rasulullah. Qalu Allahu wa rasuluhu amannu. Faqala, "Ama innakum law syi'tum an taqumu kadza wa kadza wa kana min al-amri kadza wa kadza la asya'a 'addadaha za'am." Kalau kalian kata Rasulullah mau ngomong kebaikan kalian untuk saya, maka kalian akan benar dan kalian dibenarkan dan kalian tidak berdusta. Apa maksudnya? Kalau kalian ngomong aku yang nampung kamu di Madinah, betul kata Rasul. Kalau kalian ngomong kami yang menyelamatkan kamu ketika kamu terusir, betul kata Rasul. Tapi mereka tidak ngomong karena mereka ngerti kalau ini dilanjutkan tambah jeru kecewanya. Karena tidak mungkin Rasul tidak punya jawaban. Nah kemudian terakhirnya Rasulullah bilang begini, Pak. Wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian suka kalau mereka pulang bawa unta, mereka pulang bawa kuda, mereka pulang bawa budak, mereka